Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam inspirasi kitab suci, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Acuan permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Judul permenungan kita hari ini, menghadiri undangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Bernardus. Dia adalah seorang abbas dan pujangga gereja. Ada beberapa kisah menarik dari kehidupan Santo Bernardus. Yang pertama, bahwa ketika sejak ibunya meninggal, kehidupan Santo Bernardus ini tidak teratur. Namun dalam proses ruang dan waktu, ia pun mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dan perubahan itu diikuti dengan keputusannya untuk mau hidup membiara. Dan ini ia mengajak pula teman-temannya. Namun bahwa keputusannya ini ditantang keras oleh ayahnya dan kedua kakaknya. Namun Santo Bernardus tetap bersikeras. Ia tetap memiliki tekad yang kuat untuk mau hidup membiara. Dan berkat bimbingan seorang abbas yang namanya Stefanus, ia akhirnya dapat belajar kitab suci dengan baik, dan ia menulis begitu banyak artikel dan buku-buku yang sangat menggugah, dan juga dengan khotbah-khotbahnya yang sangat luar biasa. Sehingga ia pun pada akhirnya mendirikan sebuah biara pertapaan baru. Dan ia sendiri adalah pendirinya, dan ia sangat dikenal sebagai pewarta, pembawa damai, dan penegak kebenaran dan keadilan. Demikian sekilas proses dan dinamika kehidupan Santo Bernardus dalam menjawab undangan dan panggilan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang undangan Tuhan, setiap kita pasti sudah, sedang, dan bahkan akan mengalami situasi undangan Tuhan. Dan tentu kita dituntut oleh Tuhan untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan Tuhan. Dan setiap kita menjawab undangan Tuhan dalam profesi dan hidup kita masing-masing. Namun yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita dalam seluruh kehidupan kita itu selalu mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebagai tujuan dari kehidupan kita, dan dengan lebih sungguh dan tulus hati melayani sesama. Karena undangan Tuhan itu pada akhirnya selalu mengarahkan kita untuk sadar secara benar dan sadar secara iman akan Tuhan yang telah menciptakan kita, dan juga akan kehadiran sesama yang merupakan bagian dari kehidupan kita. Bacaan kemarin, Yesus menyatakan kepada kita tentang hal kerajaan surga itu seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Namun hari ini Yesus kembali menyatakan kepada kita tentang hal
kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Dan karena itu ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang diundang untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakannya. Lihat, lagi-lagi Yesus menggugah kita tentang bagaimana kasih dan kerahiman Allah itu bagi kehidupan manusia. Dan juga bagaimana sikap yang seharusnya yang perlu dibangun oleh manusia untuk menjawabi undangan atau panggilan dari Allah. Lihat bahwasanya Allah dalam kuasa dan kasih-Nya selalu berinisiatif, selalu berupaya sedemikian rupa untuk mengundang manusia menghadiri perjamuannya supaya manusia itu bisa mengalami keselamatan. Namun di dalam kitab suci hari ini digambarkan bahwa undangan Tuhan itu diabaikan. Ada begitu banyak alasan. Yang menarik bahwa ada yang mengatakan alasan karena pergi ke ladang. Padahal ketika kita berbicara tentang undangan Tuhan, Tuhan menyediakan di sana begitu banyak berkat, rahmat yang sangat penting dan membantu kehidupan kita kapan dan dimanapun. Maka kepada kita semua sebenarnya undangan Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, karena itu menjadi dasar dan berkat bagi kehidupan kita. Dan contoh undangan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita, teristimewa sebagai orang Kristiani dan Katolik khususnya, itu bisa kita lihat di dalam perjamuan Ekaristi. Di dalam iman Katolik, Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan iman orang Katolik. Maka sebenarnya Ekaristi itu adalah satu bentuk perjamuan Tuhan. Tuhan menyelenggarakan perjamuan itu dan mengundang manusia untuk menghadirinya. Dan Ekaristi tidak saja perjamuan dunia, tetapi juga adalah perjamuan surga. Karena ketika kita merayakan Ekaristi, di sana perayaan tidak saja diselenggarakan di dunia, tetapi juga Ekaristi berlangsung juga di dalam keabadian surga. Apa yang kita rayakan di dunia ini, itulah juga yang akan kita alami di dalam keabadian surga. Maka menjadi penting bagi kita, pengikut-pengikut Kristus dan Katolik khususnya, Ekaristi adalah sakramen yang sangat penting menjadi sumber dan puncak kehidupan iman Kristiani. Hal yang kedua, bahwa sikap manusia yang dibutuhkan adalah ketulusan dan kemurnian hati untuk menyatakan ya terhadap undangan Tuhan. Dan dalam bacaan Injil hari ini, sebagai undangan-undangan dikatakan perlu mempersiapkan diri yang baik, menggunakan pakaian yang pantas. Dan pakaian yang pantas di sini adalah soal bagaimana kemurnian hati kita dan ketulusan hati kita untuk menghadiri sebuah perjamuan Tuhan. Entah itu dalam Ekaristi ataupun di dalam doa-doa bersama ataupun doa-doa pribadi ataupun kebaktian-kebaktian rohani kita.
dalam setiap perjamuan yang diselenggarakan, sangat dibutuhkan di sana adalah kemurnian hati dan ketulusan hati. Orang harus mampu menjauhkan hati dan pikirannya dari sikap benci, dendam, kecemburuan, ataupun hal-hal negatif lainnya. Karena perjamuan yang suci, perjamuan ilahi menuntut di sana kemurnian dan ketulusan hati. Dan berkat Tuhan akan mengalir di dalam diri kehidupan orang yang murni hatinya kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mari kita senantiasa menjawab ya terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, dalam kesibukan apapun. Perlu menjawab ya terhadap undangan dan panggilan Tuhan, karena itu yang akan menentukan kehidupan kita saat ini di dunia ini maupun kelak di akhirat. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa mengundang dan memanggil kita dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, yang telah beriman kepadanya, harus menyatakan ya dan dengan murni dan tulus hati menghadiri undangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.